Nah, hari ini saya mau bicara tentang latihan seorang murid Kristus. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Siapa yang setuju sama saya kalau kita ada di hari terakhir 2025 ini karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Amin. Yang setuju lambaikan tangan dan bilang Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Tetap lambaikan tangan. Yang gak lambaikan tangan kenapa? Stres? Yang setuju sama saya Tuhan Yesus terlalu baik, lambaikan tangan bilang Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlalu baik. Tapi kadangkala kita take it for granted. Kadangkala kita menyepelekan kebaikan. Dia baik, pasti dia beresin semua. No. When we know He is a good God, we have to be serious. Yang setuju sama saya katakan saya harus serius. Sehingga di hari terakhir 2024 ini, saya kasih tema untuk khotbah malam terakhir ini, latihan seorang murid Kristus. Klik. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 bilang, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu pada saudara-saudara kita, kenapa perlu diingatkan? Halo? Saudara datang ke sini lari ya? Kayak capek gitu. Masih Kristen? Haleluya. Kayak saudara lagi mikir gitu. Jangan-jangan Gilbert khotbahnya buru-buru. Enggak, sampai jam 12 saya masih di sini. Ayat ini bilang apa saudara? Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara kita. Pertanyaannya kenapa kita selalu diingatkan? Salah satu persoalan serius kita apa saudara? Lupa. Bu, ibu ingat janji nikah ibu sama suami apa? Aku akan tunduk kepadanya sama seperti Kristus. Masih ingat bu? Ya saya mau tunduk sama dia seperti kepada Kristus. Tapi dia juga mesti mau korban seperti Kristus berkorban. Nggak ngomong gitu bu. Pak, masih ingat janji nikah? Aku akan mengasihi. Aku akan melayani. Aku akan menghormati. Aku akan menghargainya. Sebagaimana Kristus berkorban bagi jemaatnya. Ingat pak? Ya kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia begitu persoalan kita kadangkala apa lupa. Kita lupa kita anak Tuhan. Kita lupa kita biji mata Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya ini biji mata Tuhan. Siapa yang percaya dia tetap biji matanya Tuhan? Terus kenapa saudara khawatir? Kenapa? Orang tanya gak dijawab Kalau kita biji matanya Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Cuma kadang-kadang kita lupa, betul gak Tuhan bisa tolong saya? Betul gak Tuhan bisa bela saya? Tapi masalah saya berat, tapi badai saya. Kalau kita tahu kita biji mata Tuhan, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Katakan amin. Makanya ayat ini bilang dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena kita gampang lupa. Dan kalau kita ingat, engkau akan menjadi apa? Seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ya setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya mau menjadi pelayan Kristus yang baik. Tetapi bukan hanya baik, tetapi apa? Sama-sama bilang sama saya terdidik. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang terdidik. Terdidik dalam apa? Soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran apa? Sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul. Dongeng nenek tua. Ini menarik perhatian saya. Latihlah dirimu beribadah.
Sama-sama bilang sama saya, beribadah perlu latihan. Sama-sama bilang sama saya, taat perlu latihan. Sama-sama bilang sama saya, setia perlu latihan. Sama-sama bilang sama saya, sabar perlu latihan. Sama-sama bilang sama saya, mengampuni perlu latihan. Kalau kita mau berada di jalan Tuhan, kita perlu latihan. Itu tuh pemain musik, mereka orang-orang hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat pemain musik itu. Dia nggak tiba-tiba bisa jadi, itu latihan dulu tuh. Setuju? Terus ada dancer. Nanti kebaktian kedua kalau ibu-ibu mau volunteer jadi dancer boleh. Tapi kalau nggak latihan nggak mantap. Singer, kenapa dia bisa bagus begitu? Karena latihan. Choir kita itu, kita kasih tepuk tangan dulu buat choir tuh. Jangan sudah pikir tiba-tiba gujuk-gujuk mereka main begini-begini aja. Pakai latihan itu. Pakai doa dulu mereka itu. Jam berapa tadi mereka datang? Jam 10 nggak salah. Doa dulu. Itu. Terus tiba-tiba saudara bilang, ya saya nggak bisa ngampunin karena lu nggak latihan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya latihan, saya pasti bisa. Setuju? Kalau kita nggak bisa ngampunin, that is not about our character. Jangan bilang sama saya nggak bisa ngampunin karena itu bukan karakter saya ngampunin. Saya nggak bisa ngalah karena itu bukan karakter saya ngalah. Hari ini saya mau bilang, yang namanya ngampunin, yang namanya sabar bukan bagian dari karakter, tapi bagian dari tanggung jawab untuk latihan. Sama-sama bilang sama saya mesti banyak latihan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Dan Paulus mulai menjelaskan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama-sama bilang melatih diri untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berguna dalam segala hal. Amin. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya Alkitab bilang jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Kesimpulan kita di hari terakhir 2024. Tidak ada hasil yang memuaskan. Tanpa apa? Tanpa 3 hal. 1, persiapan diri. Sama-sama bilang sama saya persiapan. Yang kedua apa? Sama-sama bilang sama saya perjuangan. Dan yang ketiga sama-sama bilang sama saya pengorbanan. Jadi hidup ini jangan selalu berharap pada fata morgana. Yang saya percaya Tuhan bisa tolong. I know. Tapi pertolongan Tuhan tidak menjadikan kita malas. 2025 kita percaya promosi Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Tetapi itu hanya tinggal retorika. Kalau kita tidak mau persiapkan diri, kita tidak mau berjuang, dan kita tidak mau berkorban. Sama-sama bilang sama saya persiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya berjuang. Sama-sama bilang sama saya berkorban. As your pastor, sebagai gembala saudara, di dasar hati saya yang terdalam, saya hanya mau bilang, I love you all. Saya cinta saudara. Kalau saya bisa merubah nasib saudara, maka saya akan minta sama Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang miskin, jangan ada satu orang pun yang susah, jangan ada satu orang pun yang menderita. Doa saya, hidup saudara semua berkemenangan. Karena kan kita juga senang kalau lihat jemaat itu diberkati. Kita juga senang kalau lihat hidup berkemenangan. Nggak kayak begini tiap hari saya lihat. Coba lihat muka saudara seperti orang habis antrian beras. Senyum dikit kenapa nih malam tahun baru bos?
Coba lihat orang dunia itu di depan. Malam tahun baru. Anak Tuhan. Coba sekarang lihat sebelah saudara, berikan senyum yang paling indah buat dia. Sambil angkat alis sedikit gitu. Sehingga kalau sebelah saudara nggak senyum jadi ikut senyum. Wow! Sama-sama bilang wow! Sama-sama yeah! 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 Ah, mantap, berikan tepuk tangan ya pada foto. Tapi saya mau bilang, hidup kita bukan tergantung Tuhan lagi. Mungkin saya menatap saya dengan Gilbert lama-lama mulai sesat nih. Jangan salah mengerti saya. Dari pihak Tuhan di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Dari pihak Tuhan dia bilang apa saudara? Dari pihak Tuhan bilang apa saudara? Dari pihak Tuhan bilang apa? Sudah lunas. Amin. Sekarang tinggal tergantung kita. Sama-sama bilang sama saya, tergantung saya. Maukah saya mempersiapkan diri? Tidak ada hasil apapun yang baik tanpa persiapan yang matang. Siapa yang setuju sama saya? Tidak mungkin orang bisa juara Wimbledon. Tidak mungkin orang bisa juara All England. Tidak mungkin orang bisa juara dunia kalau tidak bersiap. Seandainya musik tidak persiapan pasti kacau. Seandainya choir tidak persiapan pasti kacau. Seandainya pendeta tidak persiapan pasti kacau. Karena pendeta akan berkhotbah tentang kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini harus ada yang koreksi. Pendeta, akhir tahun. Waduh, saya belum siapin akhir tahun. Yang saya siapin khotbah kemerdekaan. Ya udah merdeka di akhir tahun. Ngerti maksud saya? Sama-sama bilang sama saya, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa bersiap. Tidak ada hasil yang memuaskan tanpa berjuang. Tidak ada hasil yang memuaskan tanpa pengorbanan. Siapa yang rindu 2025 sudah menerima hasil yang memuaskan. Sebagai hamba Tuhan saya cuma bilang, persiapkan diri dengan baik. Berjuang dengan baik. Siap berkorban. Maka berkat surgawi akan dicurahkan dahsyat dan luar biasa. Jadi ingat ya. Kesimpulan kita di hari terakhir 2024. Paulus ngomong sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Berarti tidak ada hasil yang memuaskan tanpa persiapan diri, perjuangan dan pengorbanan. Adik-adik muda. Masa depanmu gak akan cemerlang kalau kamu tidak mempersiapkan diri. Kalau kamu tidak berjuang. Kalau kamu tidak berani berkorban. Bapak dan ibu, rumah tanggamu tidak akan pernah bisa berkorban. Maksud saya, rumah tanggamu tidak akan pernah bisa cemerlang. Kalau engkau sibuk, ya suami saya dong harus begini, istri saya dong harus begini, suami saya, mertua saya harus, saya. Wih. Siapa yang perlu bersiap? Siapa yang perlu berjuang? Siapa yang perlu berkorban? Pak, keadaan ekonomimu gak akan membaik Pak. Kalau engkau tidak mempersiapkan diri, engkau tidak berjuang, dan engkau tidak berani berkorban. Karena Alkitab saya kasih rahasianya. Orang yang berani menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya simpulkan ketiga hal ini. Yang namanya bersiap, yang namanya berjuang, yang namanya berkorban, saya simpulkan dengan satu kata apa saudara? Training atau latihan. Karena orang yang berlatih haruslah orang yang siap. Bukan orang yang malas-malas. Harus orang yang berani berjuang, push to the limit, dan berani berkorban. Karena pengorbanan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang saya katakan yeah. Sama-sama bilang sama saya, latihan. Kalau engkau mau lebih sabar, latihan. Kalau engkau mau lebih kuat, latihan. Kalau engkau mampu hadapi segala tantangan, latihan. Kalau engkau mampu bersyukur dalam segala perkara, latihan. Buat Paulus dan Silas tidak mudah mengucap syukur ketika mereka was beaten up.
Mereka dihajar habis-habisan dan dibuang ke dalam penjara. Tapi mereka mulai latih. Memuji dan menyembah Tuhan. Sampai sendi-sendi penjara goyang. Karena kita tahu persis. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi waktu kita melatih diri kita beribadah. Oh, berguna dalam segala hal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya saya simpulkan. Murid Kristus yang tidak mau dilatih dan melatih diri hanya akan menjadi orang percaya yang tidak maju-maju. Tiap 1 Januari kita doa khusus. Tiap 1 Januari kita naikkan resolusi tahun. Tiap 1 Januari kita terima perjamuan suci. Tiap 1 Januari kita terima ayat emas kita. Tapi kita tidak akan maju-maju kalau kita tidak mau latihan. Sama-sama bilang wajib saya harus latihan. Dan kemudian bukan hanya tidak maju-maju tapi menjadi apa? Benalu. Dalam kehidupan sehari-hari bagi keluarga, komunitas dan pelayanan. Saya mau jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center harus jadi berkat. Lumayan 32 orang memahami. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik saudara yang di gereja maupun saudara yang di rumah, hidup saudara harus jadi berkat. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada bilang hidup saya harus jadi berkat. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, hidup saya harus jadi berkat. Yang setuju sama saya bilang saya tidak boleh jadi benalu. Karena saya warga sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Apa latihan murid-murid Kristus? Jadi di ibadah malam terakhir 2024 saya tidak berkhotbah. Saya cuma hanya sampaikan prinsip-prinsip simpelnya. Apa latihan murid-murid Kristus? 1. Latihan untuk selalu positif dalam pikiran, perkataan maupun tindakan-tindakan keseharian. Siapa yang setuju sama saya? Ini kita perlukan. Pikiran negatif selalu coba menyerang. Perkataan-perkataan negatif bisa coba selalu menyerang. Sikap, perbuatan negatif itu cenderung kadang-kala sebagai reaksi kita terhadap situasi. Tapi anak Tuhan berbeda. Orang dunia kalau dimaki akan balas memaki. Anak Tuhan ketika dimaki memberkati. Gak ada yang bilang amin, saya udah berasa. Orang dunia dimaki akan balas memaki. Dicurangi akan balas mencurangi. Disakiti akan balas mensakiti. Tapi anak Tuhan beda. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan beda. Karena kita warga sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya yang pertama latihan murid Kristus, latihan untuk selalu positif dalam pikiran, perkataan maupun tindakan-tindakan keseharian. Sampai Yesaya bilang, kami memiliki pikiran seorang murid. Yesaya bilang, kami memiliki lidah seorang murid. Yesaya bilang, kami memiliki perkataan seorang murid. Sama-sama bilang sama saya, seorang murid. Bahkan dia berkata, kami memiliki telinga seorang murid. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Saya percaya berubah bukan sekadar bagian dari mujizat. Saya percaya berubah bukan sekadar bagian dari mujizat. Tapi saya percaya berubah adalah bagian dari latihan. Berubah bagian dari apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, berubah adalah bagian dari latihan. Engkau bisa saja di Kristen, engkau bisa saja menerima Kristus. Tapi kalau engkau gak mau latihan, engkau tetap Kristen yang kasar. Engkau tetap Kristen yang kepala batu. Engkau tetap Kristen yang pendendam. Engkau Kristen yang khawatir. Engkau Kristen yang pikiran negatif. Engkau Kristen yang perkataan yang negatif. Engkau Kristen yang perbuatan yang negatif. Karena engkau menerima Kristus tapi tidak mau latihan. Jadi latihan pertama apa saudara? Positif dalam pikiran, positif dalam perkataan, positif dalam tindakan-tindakan keseharian. Klik. Saya beritahu caranya. Caranya. Sebelum saudara mau berpikir sesuatu, sebelum saudara mau berkata sesuatu, sebelum saudara mau bertindak, tanyakan diri kita sendiri. 1, ini jadi berkat gak? Saya mikir-mikir gini jadi berkat gak? Nama Yesus dipermuliakan gak? Ini bawa kemuliaan buat Tuhan gak?
Saya kalau mengatakan ini, saya kalau bertindak ini jadi berkat nggak? Siapa yang mau hidup hanya puas? Siapa yang mau hidup jadi berkat? Kadangkala kita main bertindak karena kita cuma pengen puas. Nah ini yang membuat kita Kristen yang nggak maju-maju. Sama-sama bilang saya mau jadi berkat. Ya, jadi yang pertama tanya ini jadi berkat nggak? Yang kedua ini berkenan pada Tuhan nggak? Buat apa saya menang? Buat apa saya puas? Buat apa menurut saya untung? Buat apa menurut saya bisa balas gitu? Tapi nggak berkenan sama Tuhan. Amin. Iya. Daud memilih berkenan kepada Tuhan. Yusuf memilih berkenan kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center memilih untuk berkenan kepada Tuhan. Yang setuju sama saya katakan saya memilih berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ini dipraktekin ya. Sebelum saudara berpikir, sebelum saudara bertindak, sebelum saudara berkata-kata tanya, ini jadi berkat nggak? Yang kedua, ini berkenan pada Tuhan nggak? Sebagian saudara akan menatap saya dan berkata, aduh rumit banget pendeta. Kita kalau emosi, kita kalau lagi kesel nggak sempat mikir-mikir begitu. Ini persoalannya. Kita nggak mau makan apapun yang ditawarkan oleh setan, setuju? Kita tidak mau menelan mentah-mentah segala sesuatu yang setan tawarkan. Karena dunia tahu persis ketika kita terjepit, ketika kita kecewa, ketika kita marah, setan tawarkan sesuatu. Lalu kita telan, kita ambil. Jangan. Take break a bit. Ambil waktu sebentar untuk mikir. Ini jadi berkat gak? Ini berkenan kepada Tuhan gak? Awalnya mungkin susah. Karena latihan. Sekarang semua saudara liatin saya. Tangan ini, tangan kiri gosok begini. Terus tangan kanan mukul. Nah terus balik. Bisa enggak? Ini latihan saudara selama 1 Januari. Jadi yang ini gosok, yang ini mukul. Coba semua deh. Bisa enggak? Balik. Udah? Bisa? Sekarang dibalik. Ini yang digosok, ini yang mukul. Nah, terus balik gitu. Ini yang gosok, ini yang balik. Ada yang begini. Kan begini pertama nih, ya kan? Ya kan? Nah, jadi tangan yang dibuka, ini yang gosok, ini mukul. Gitu. Nah, balik. Nah sekarang balik, ini yang gosok, ini yang mukul. Nah. Sangat gampang kalau apa saudara? Sangat gampang. Saudara nggak butuh gelar insinyur, profesor, doktor, kaburator, kotor, tabocor-bocor, nggak perlu. Nggak perlu S1, S2, S3, STLR, Shanghai apapun namanya. Cukup apa? Latihan. Boleh nggak saya ajak Bapak Ibu sekalian, 2025 kan kita percaya nih akan jadi tahun promosi Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau kita juga latih diri kita. Kita udah mulai mikir nih. Kalau gini jadi awalnya memang kelihatan ya itu kayak orang bego begitu. Awalnya pasti panik. Tapi apapun yang kita latihan diligently gitu, dengan sungguh-sungguh hasilnya pasti mengagumkan. Hasilnya apa saudara? Hasilnya pasti jangan pernah lelah dengan latihan. Muhammad Ali pernah berkata, I hate for every training that I have to face. Saya kecek, saya sedih, saya berat untuk setiap latihan yang harus saya lewati. Sampai saya menyadari setiap kemenangan besar yang saya raih akibat latihan besar yang harus saya lewati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, sebelum berpikir, sebelum berkata, sebelum bertindak, tanyakan, ini jadi berkat enggak? Ini berkenan pada Tuhan enggak? Ini benar enggak? Sebagai anak Tuhan ini benar enggak? Kalau enggak benar, ngapain kita lakuin yang enggak benar? Buat apa saya puas sesaat tapi Yesus bilang aku tidak pernah kenal kamu. Amin. Lanjut. Ini membangun enggak?
Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Orang sekarang debat dengan boleh pakai anting enggak, boleh tindik mata enggak, boleh tindik bibir enggak, boleh tindik hidung enggak. Saudara, mau taruh rantai kapal dari kuping ke kuping juga terserah, saudara. Pertanyaan saya, membangun enggak? Halo? Merokok membangun enggak? Minum mabuk judi membangun enggak? Cuman keren gitu, nge-vape. Zaman sekarang apa itu namanya? Apa sih? Orang dulu bilang lisong. Apa itu? Hah? Yang gede banget tuh. Seru tuh namanya. Sekalian pakai obor. Sigar. Ya kan? Orang sekarang kan keren tuh kalau sigar gitu kan. Wah, kampungan lo masih ngerokok. Sigar dong. Sigar tuh gak diisep, ditiup. Lebih nyakitin orang kan. Lo yang sigar orang yang kena asapnya. Aneh-aneh zaman sekarang. Bakar aja rumah orang, tiup. Hidup ini bukan soal benar atau salah, kadangkala membangun atau tidak. Anak-anak Tuhan katanya harus membangun. Anak-anak Tuhan pemikirannya harus membangun. Anak-anak Tuhan sikap dan perbuatannya dia harus jadi berkat buat orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi ini setiap kali saudara mau berpikir, awalnya susah ya, awalnya berat. Tetapi lama-lama ini otomatis gitu. Seperti udah tersetting dalam pikiran saudara. Jadi berkat enggak? Berkenan pada Tuhan enggak? Ini benar enggak? Ini membangun enggak? Klik. Ini membawa damai enggak? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Ngapain sudah ngucapin perkataan kalau bikin rusuh? Setuju Pak? Setuju Bu? Ngapain kau pikirin sesuatu yang justru mendatangkan kepanikan, ketakutan? Allah kita Allah damai sejahtera. Dalam hidup saya percaya yang datang dari Tuhan pasti membawa damai. Sama-sama bilang sama saya, yang datang dari Tuhan pasti membawa damai. Mau namanya pikiran kek, mau namanya perkataan kek, mau sikap tindakan, kau dari Tuhan pasti bawa damai. Karena God is Prince of Peace. Yesus kita adalah Raja Damai. Yang mendatangkan kekacauan itu pasti setan. Klik. Lanjut. Apa latihan murid-murid Kristus? Yang pertama tadi apa? Agar positif dalam pikiran, perkataan, dan sikap keseharian. Yang kedua latihan murid Kristus. Latihan yang kedua, klik. Iya. Latihan untuk mengampuni. Latihan untuk mengasihi. Sama-sama bilang sama saya, latihan untuk mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, latihan untuk mengasihi. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Latihan untuk selalu positif dalam pikiran, perkataan maupun tindakan-tindakan keseharian. Nah yang kedua, latihan untuk selalu hidup dalam kasih. Minta maaf ya, ininya ada salah sedikit. Latihan untuk selalu hidup dalam kasih dengan mengampuni, melayani, terbeban dengan jiwa-jiwa. Nah ini kalau persiapan begitu, salah di sini, benar di sini. Ya kan? Kalau nggak persiapan mangap-mangap. Bisa stres saudara ya. Tapi kalau udah persiapan, oh tenang. Salah di situ, benar di sini. Latihan untuk selalu apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kasih. Dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, mengampuni, melayani, terbeban dengan jiwa-jiwa, serta melupakan kesalahan dan hal yang menyakitkan. Ini yang paling sulit. Saya ulangi sekali lagi ya, karena nggak ada tulisannya. Jadi latihan untuk selalu hidup dalam kasih. Ini kayaknya setan mau ganggu kita nih. Pokoknya paling enak kalau pendeta ada salah sedikit, setan. Paling gampang gitu ya kan. Karena ini yang paling penting nih, yang harus sudah ingat nih. Latihan untuk selalu hidup dalam kasih. Dengan mengampuni,
melayani, apa saudara lagi? Terbeban dengan jiwa-jiwa, serta melupakan kesalahan dan hal-hal yang menyakitkan. Gampang gak ini? Gampang gak ini? Gampang gak ini? Sama-sama bilang sama saya, gampang kalau dilatih. Gampang gak ini? Sama-sama bilang sama saya, gampang kalau dilatih. Gampang gak ini? Gampang gak ini? Sama-sama bilang gampang kalau dilatih. Gampang gak ini? Apa yang gampang kalau dilatih? Latihan untuk selalu hidup dalam kasih, dengan mengampuni, melayani, terbeban dengan jiwa-jiwa, serta melupakan kesalahan dan hal yang menyakitkan. Caranya gimana latihannya? Nah, saya kasih formulanya, yaitu dengan selalu mengingat, apa sih untungnya dendam? Setuju? Apa sih untungnya benci? Apa sih untungnya menonjolkan diri sendiri gitu egois? Bukankah semuanya hanya menyusahkan diri sendiri? Serta menyusahkan orang lain di sekitar kita, betul? Boleh gak sekali-sekali kita pikir, terus kalau saya dendam untungnya apa? Terus kalau saya benci untungnya apa? Terus kalau saya simpan-simpan kepahitan itu untungnya apa? Bukankah itu nyusahin saya sendiri? Dalam hidup saya punya kesimpulan, dendam adalah tanggungan yang berat. Tidak ada orang bisa awet muda hanya karena dendam. Aduh, semenjak saya dendam, saya itu kelihatan lebih seger loh dalam hidup. Gak ada. Kamu lihat kan saya kelihatan lebih seger gitu. Soalnya saya dendam gitu. Makin saya dendam, muka saya makin kinclong. Makin kayak Rahwana dan Arjuna, saudara. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, ayo yuk kita mikir yuk. Saya ini dendam, saya kepahitan. Terus untung saya apa? Saya kecewa, saya tertekan, untungnya saya apa? Kenapa saya nggak belajar mengimani Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya saja katakan amin. Klik. Selanjutnya yang saya pelajari, yaitu latihan untuk selalu peka dan intim dengan Tuhan. Siapa yang rindu 2025 dia lebih peka dan intim dengan Tuhan? Amin. Saya cuma mau bilang, we never know. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan 2025. Belum masuki 2025 aja. Tiba-tiba dolar mau 16.000, apa udah 16.000 ya sekarang? Belum lagi PPN mau naik 12%. Tahu jadi atau enggak? Mudah-mudahan sih nggak jadi. Tapi ya kita doain lah Indonesia selalu dapat yang terbaik. Amin. Jadi, we never know what might happen. Tapi saya percaya orang-orang yang peka dengan tuntunan Roh Kudus, dia tidak pernah lost. Karena Roh Kudus akan mengarahkan, Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Salah satu yang setan mau ciptakan di akhir zaman adalah apa? Kebingungan. Apa saudara? Apa saudara? Sama-sama bilang salah satu yang setan mau buat adalah kebingungan. Tapi anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus tidak akan pernah bingung. Karena itu saya berdoa. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan baik yang di gereja maupun ada di rumah. Selalu peka dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Nah, caranya bagaimana? Jangan bilang sama saya, waduh saya nggak bisa. Ada latihannya. Caranya dengan selalu memiliki waktu minimal 1 jam sehari dengan Tuhan. Ingat gak saudara, Yesus di Taman Getsemani bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga apa? La ilaha illallah. Saya pikir udah hafal ayat semua. Tidak sanggupkah engkau apa saudara? Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh didesain Tuhan untuk dengar-dengaran pada suara Tuhan. Roh didesain Tuhan untuk apa saudara? Roh didesain Tuhan untuk apa saudara? Dengar-dengar suara Tuhan. Tapi daging terus memberontak. Makanya kita harus disiplinkan daging kita dengan apa? Nah ini dia. Dengan selalu memiliki waktu minimal 1 jam sehari dengan Tuhan. Kalaupun berat buat kita bisa kita bagi 2. 30 menit pagi dan 30 menit malam. Iya kan? Saya sengaja ada program namanya Semangat Pagi.
Saudara bisa ikuti di pagi hari, saudara bisa ikuti di malam hari. Dari 17 tahun yang lalu gereja ini berdiri, saya disiplinkan diri saya untuk setiap tahun persembahkan kepada jemaat satu buku renungan harian tahunan. Tujuannya untuk apa? Supaya saya jangan hanya ngomong. Jemaat harus menggali firman, jemaat harus menggali firman. Terus bahannya mana? Saya siapkan dalam bentuk YouTube channel. Saudara tinggal ikuti. Free. Gratis saudara. Tetapi kalau saudara mau beli bukunya, saudara gali lagi. Berarti 30 menit pagi, 30 menit malam. Yang mana pagi, yang mana malam. Atau kadang-kadang dua-duanya berurutan langsung setelah saudara ikuti semangat pagi, saudara baca bukunya. Silahkan. Yang penting 1 jam dengan Tuhan. Mana ibu yang bilang amin? Terima kasih ya bu ya. Yang lain sama-sama bilang 1 jam sehari dengan Tuhan. Sama-sama bilang 1 jam sehari dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang merebut Tuhan. Ya, kenapa? Waktu kita sebelum tidur atau baru bangun tidur baca Alkitab, berdoa, naikkan penyembahan pada Tuhan. Dalam program Semangat Pagi atau saya sebutnya Semanggi, itu lengkap. Ada doanya, ada pujian penyembahannya, ada menggali firmannya. Tujuannya sederhana. Supaya manusia roh kita selalu dapat makan. Manusia roh kita apa saudara? Selalu dapat makan. Baik juga jika kemudian setelah kita punya waktu 1 jam dengan Tuhan, ada waktu yang kita kosongkan 1 jam tiap hari lagi. Jadi hampir 10% per hari. Kita waktu untuk membaca buku rohani dan artikel-artikel rohani. Iya kan? Di waktu-waktu yang lain bisa isi dengan mendengar khotbah-khotbah, puji-pujian. Jadi minimal kita bukan hanya berikan 1/10 persembahan kita yang kita kembalikan kepada Tuhan, tapi juga 1/10 waktu kita buat Tuhan. Pertanyaan saya, waktu sudah main game berapa persen? Waktu sudah ngomongin orang berapa persen? Waktu sudah nonton Netflix berapa persen? Ya kan? Waktu saudara sibuk sama gadget saudara berapa persen? Daging terus. Tidur aja berapa lama saudara? 12. Astaga. Kebo. Ada yang tidur bangun-bangunnya. Ada tidur 12 jam. Saya berdoa. Saya kagum. Kalau saudara disiplin untuk mengembalikan perpuluhan milik Allah, saya kagum. Tapi saya lebih kagum juga kalau saudara disiplin 10% waktu saudara setiap hari saudara persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya engkau tidak akan pernah menyesal. Engkau terus akan lebih peka dengan Tuhan dan mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Yang saya katakan amin. Klik. Yang keempat, yang terakhir. Apa latihan dari murid-murid Kristus? Yang pertama latihan untuk apa saudara? Latihan untuk memiliki pikiran yang positif. Amin. Iya kan? Nah, latihan untuk selalu positif dalam pikiran, perkataan maupun tindakan-tindakan keseharian. Yang kedua, latihan untuk selalu hidup dalam kasih dan mengampuni serta melayani. Yang ketiga, latihan untuk selalu peka dan intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, latihan untuk selalu apa? Dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang saya mau dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang saya mau dipimpin Roh Kudus. Siapa yang percaya 2025 kita akan dipimpin Roh Kudus. Amin. Alkitab bilang hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging ujung-ujungnya adalah maut. Keinginan roh ujung-ujungnya berkenan kepada Allah. Klik. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Selain kita minta bimbingan Roh Kudus, atau selalu kita minta bimbingan Roh Kudus, klik. Lalu saya tanya bagaimana caranya? Dengan berdoa.
Setiap kali bangun pagi bilang, Roh Kudus pimpin jalanku. Saya percaya Roh Kudus adalah pribadi. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah pribadi. Bilang sama sebelah saudara, jangan dicuekin. Karena dia pribadi, kita harus ajak ngomong. Kita mulai berkata-kata. Orang dunia gak ngerti. Orang dunia pikir kayak orang gila. Setiap kali sudah mau mulai kerjaan, setiap kali sudah mau mulai perbuatan sesuatu, setiap kali sudah lagi bingung sesuatu, ngomong aja sederhana. Roh Kudus pimpin jalan aku. Mampukan aku melakukan yang terbaik. Karena Roh Kudus adalah penolong yang diutus Bapa. Saya simulasikan ya. Saya apa saudara? Simulasikan. Tuhan bilang sama Roh Kudus. Ini saya simulasikan ya. Jangan bilang Gilbertnya aneh-aneh aja. Roh Kudus sertai Gilbert. Tapi apa-apa saya kerjain sendiri. Saya khawatir Roh Kudusnya ngambek. Dia balik ke Bapak. Saya udah sertai dia. Kepala batu dia nggak mau denger. Ya udah saya di sini aja nungguin. Kenapa? Kelihatannya Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan punya cinta yang sama buat semua. Sama-sama bilang Tuhan punya cinta yang sama buat semua. Tapi yang berbeda adalah respons kita. Kalau kita menghargai Roh Kudus, kita minta tuntunannya, kita minta bimbingannya. Alkitab bilang apa? Allah tidak pernah beri batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Dia tidak akan berikan ular kepada anak-anaknya yang minta Roh Kudus. Dia tidak akan memberi kekacauan buat anak-anak yang minta hikmat. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang saya butuh hikmat. Klik. Dengan juga berdoa, bagaimana kita peka untuk selalu dipimpin Roh Kudus. Jika ini kehendakmu Tuhan, bukakan jalanmu. Jika ini bukan kehendakmu, tutuplah jalan-jalan yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Setuju gak saudara? Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita naikkan doa tuh simpel aja, gak usah rumit. Saya mau 2025 saudara dahsyat. Yang setuju sama saya bilang 2025 saya dahsyat. Untuk segala sesuatu yang saudara suka banget. Mungkin ada bisnis yang bagus banget gitu. Tetap sama. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, bukakan pintu seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, ya Roh Kudus tutup pintu ini serapat-rapatnya. Adik-adik muda juga sama. Kalau pria ini dari Tuhan, bukakan pintu seluas-luasnya. Lancarkan semuanya. Saya percaya yang dari Tuhan pasti gak ribet. Bukan ibu-ibu, ini anak muda yang saya ngomong. Yang dari Tuhan pasti gak ribet. Bukan berarti gak ada masalah. Ada aja masalahnya, tapi selalu ada jalannya. Setuju? Selalu dalam hidup. Saudara yang udah nikah ya gak usah naikkan doa itu. Tuhan kalau ini jalannya dari Tuhan, lancarkan. Kalau enggak ganti baru Tuhan, tukar tambah. Ya kalian suami istri ya Tuhan kuatkan aku supaya rumah tanggaku tetap bahagia. Kan gitu. Ya kan? Tetapi buat adik-adik muda yang masih belum yakin dengan pasangan teman hidupnya, sederhananya. Tuhan aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, dekatkan aku dengan dia. Kalau bukan, cepat cari yang tepat yang Tuhan mau. Saya mau 2025. Nggak ada yang dibingungkan. Tapi dituntun Roh Kudus. Di depan kita ada banyak hal yang setan mau kita bingung. Tapi waktu Roh Kudus arahkan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan.